Kakak yang dirahmati Allah, poin ketiga dari 10 dosa besar yang akan saya bahas adalah tentang durhaka terhadap orang tua. Jadi kalau poin pertama yang membuat Allah murka dan marah kepada kita, itu adalah syirik. Yang kedua adalah meninggalkan sholat. Yang ketiga adalah durhaka terhadap orang tua. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Saya sengaja pakai backsound ini agar mungkin saya juga nyampaikannya lebih enak ya. Karena kalau sudah bicara tentang orang tua, saya nggak bisa untuk tidak ngeluarin air mata. Kakak yang dirahmati Allah, bisa jadi masalah yang terjadi sama kita saat ini, sama kakak-kakak dan termasuk sama saya waktu itu karena dosa kita terhadap orang tua kita, terutama ibu. Bagi kakak yang sudah menjadi ibu mungkin bisa merasakan sakitnya mengandung, sakitnya melahirkan. Kakak bisa ingat pada saat Allah kasihkan kita rezeki yang lebih, pada saat Allah karuniakan kita nikmat, orang pertama yang biasa kita bahagiakan, terutama bagi yang belum menikah, orang pertama yang akan dia ingat untuk dia berbagi rezeki itu adalah pacarnya, atau mungkin sahabatnya. Karena itulah yang terjadi sama saya. Mungkin bagi kakak-kakak yang pernah hadir di seminar saya sudah pernah dengar. Tapi saya akan kembali bercerita. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi buat kakak-kakak semuanya. Waktu saya gadis, waktu saya belum bermasalah, Allah kasih saya nikmat rezeki yang luar biasa. Salah satu dari anggota di grup ini tahu, Dila ya, bagaimana Allah limpahkan rezeki kepada saya. Luar biasa sekali. Dan saya bisa beli 1 buah ruko, saya bisa punya 2 mobil. Itu luar biasa. Saya bilang saya tidak durhaka pada orang tua saya karena saya tidak pernah melawan atau apapun terhadap ibu saya. Tapi ternyata pada saat Allah kasih saya rezeki lagi, hal yang pertama saya ingat adalah pacar saya. Kakak bisa bayangkan, saya belikan 1 buah mobil. Karena saya berpikir di rumah sudah ada 2 mobil yang saya beli. Buat apa saya beli lagi mobil untuk ibu saya? Tapi ternyata itulah yang membuat Allah murka semurka-murkanya kepada saya, kakak. Saya pernah pulang dari seminar, saya biarkan ibu saya nunggu mobil 1 lagi dan terduduk di depan hotel, depan gedung, terduduk di dekat taman-taman. Sementara saya pergi dengan mobil saya, dengan pacar saya, dengan adik-adik donen saya istilah waktu di MLM. Dan saya tinggalkan, Mi, nanti Umi pakai mobil yang lain ya. Iya pulang duluan. Saya tinggalkan beliau seorang diri karena nunggu jemputan mobil 1 lagi. Kakak bisa bayangkan. Dan saya pernah, ibu saya lawan pada saat melarang saya menikah dengan seorang mantan tunangan saya. Padahal ternyata memang bukan dia yang terbaik buat saya. Banyak sekali kakak dosa saya terhadap ibu saya. Sampai pada satu waktu, pada saat saya pada saat saya masuk penjara, pada saat saya jatuh, orang pertama yang tetap memeluk saya, yang tetap mencintai saya, yang tidak meninggalkan saya, yang tetap membelai rambut saya adalah Umi saya, ibu saya, kakak. Beliau tidak marah, beliau peluk saya. Pada saat saya potong nadi saya, beliau teriak di kuping saya, "Nak, jangan tinggalkan Umi. Umi yakin kamu masih bisa untuk berhasil. Kamu akan bisa lewatin semua ini, Nak. Dan Allah akan kasih kado indah." Waktu itu saya antara sadar dengan enggak. Dan pada saat saya masuk penjara,
Waktu itu saya sudah menikah, tapi karena suami saya di Pontianak, saya harus menebus kesalahan saya di kota Pekanbaru. Dan saya berada di penjara di kota Pekanbaru. Di buku ada saya ceritakan. Yang mengurus saya di sana adalah umi saya, pengantar makanan, menyucikan baju saya, mengambil baju kotor, dan setiap hari beliau datang. Bahkan beliau pernah bilang sama polisi, boleh nggak ibu tidur sini? Jangan bu, kalau ibu mau tidur sini, ibu harus buat salah dulu, baru kita bisa masukkan ibu ke sini. Sampai dia bilang, kalau boleh bertukar tempat, umi akan tukar tempat nggak sama dia. Biarlah umi berada dalam penjara. Saya panggilannya iya ya di keluarga. Ia masih muda, baru menikah, pengantin baru 3 bulan menikah. Tapi ia harus sudah berada di tempat ini. Umi rasa Umi tidak sanggup ngelihatnya. Dan kalau kakak mau tahu, saya nggak pernah nangis di depan ibu saya. Saya tahan air mata saya, karena saya tahu jika saya nangis setetes, beliau pasti mengeluarkan seember air mata. Setiap hari kakak, beliau datang ke rumah, ke penjara, mengantarkan makanan. Sampai tiba pada satu hari, beliau mengantar makanan untuk saya. Karena buru-buru, jam besok sudah mulai habis, beliau ngebut pakai motor soalnya. Terus disambar sama oplet. Sampai di dalam, begitu sampai di penjara, saya lihat, saya tanya, Mi, itu kakinya kenapa? Saya bilang, kok berdarah? Oh iya, tadi Umi diserempet sama oplet. Jadi pada saat makanan itu tumpah, beliau buru-buru ngambil makanannya, ditolong sama bapak. Bu, gimana? Nggak apa-apa. Syukurnya makanan itu tidak tumpah, hanya tempatnya. Di ibu pungut makanannya, beliau pungut makanan itu, tempat itu beliau antar ke penjara. Kemudian saya bilang, Mi, besok nggak usah datang lagi, istirahat dulu, biar suruh orang lain aja yang antar. Kasihan nanti Umi tambah sakit kakinya, saya bilang. Dia bilang, enggak nak, Umi nggak sanggup kalau satu hari pun nggak lihat dia di sini, nggak apa-apa nak. Tapi akhirnya, dan sore itu, tapi ini pasti dijahit Mi, lukanya lebar, saya bilang, nggak apa-apa. Hati Umi jauh lebih pedih ngeliat dia di sini daripada kaki ini. Dan beliau pulang sore itu. Koridor penjara itu panjang, dan saya bisa ngelihat dari balik terali besi pada saat Umi saya pulang. Beliau sebelah kanan memegang rantang makanan saya. Sebelah kiri itu baju kotor saya. Beliau jalan, kakak terpincang-pincang sore itu. Beliau jalan terpincang-pincang. Dan saya lihat dari jauh. Beliau jalan. Dan setiap beliau pulang, beliau tidak mau ngeliat ke belakang karena beliau gak tega ngeliat saya di balik jeruji itu memandangi beliau. Tapi hari itu saya nyerah, kakak-kakak. Saya teriak di balik jeruji. Saya teriak sama Allah. Saya teriak dan saya tersungkur di lantai penjara. Saya bilang, ya Allah, tolong ya Allah, saya ikhlas Engkau kasih, hamba ikhlas Engkau kasih ujian ini, teguran ini, balasan ini, hamba ikhlas ya Allah, demi Allah, hamba ikhlas. Tapi hamba mohon padamu, hamba mohon, tolong panjangkan umur Umi hamba, beri hamba kesempatan ya Allah, untuk bisa bahagiakan dia, untuk bisa hantarkan dia ke tanah suci. Bukan dia yang seharusnya mengurus hamba ya Allah, tapi hamba lah yang seharusnya mengurusnya, menjaganya di usia dia yang sudah hampir 60 tahun pada saat itu. Saya nangis, saya nyerah kakak, saya nyerah sama Allah, saya gak tahan. Dan ternyata saya sadari bahwa cinta ibu itu tidak akan pernah habis. Dan saya sadari apa yang membuat hidup saya hancur, sengsara, menderita, karena saya durhaka pada ibu saya. Saya durhaka kakak.
Saya durhaka pada umi saya. Saya minta ampun sama Allah. Besoknya beliau datang dan saya cium kakinya. Saya cium kakinya, saya cium tangannya, saya peluk dia. Saya bilang, Mi, maafkan ya. Ampuni ya, Mi. Ampuni anak umi ini. Allah tidak akan pernah meridhoi ya. Allah tidak akan pernah mengangkat masalah ini. Allah tidak akan pernah menghadirkan kebahagiaan ini jika Umi tidak mengampuni dan meridhoi. Umi saya berkata, sudah dari dulu Umi maafkan nak. Umi ampuni, Umi ridhoi kamu nak. Sudah dari dulu. Abang kakak yang dirahmati Allah. Bisa jadi masalah yang terjadi pada kita hari ini itu karena dosa kita kepada orang tua kita, terutama ibu. Jangankan untuk melawan, mengatakan aja di Al-Quran itu tidak boleh. Kakak mungkin bisa flashback ke belakang, ingat apa yang kita lakukan terhadap ibu kita. Setelah susah kita baru ingat, oh iya. Mungkin setelah ini kakak baru ingat, oh iya, saya pernah kecewakan ibu saya. Kak, saya mohon dengan sangat, setelah mendengar ini, bagi yang masih punya orang tuanya, yang orang tuanya ada di rumah, datangi, langsung sujud di kakinya, minta maaf, minta ampun. Bisa jadi kakak sekarang yang masih punya utang, yang masih punya masalah, yang belum menikah, belum temukan jodohnya, yang bermasalah rumah tangganya. Intinya satu, karena kita durhaka pada ibu kita. Intinya satu, Kak, jika orang tua kita tidak satu rumah dengan kita, telepon dia, minta ampun, atau perlu datangi besok pagi juga dan telepon malam ini. Apakah kakak bisa jamin bahwa 1 jam ke depan ibu kita, ayah kita masih hidup? Tidak, Kak. Bisa jadi setengah jam lagi Allah menakdirkannya untuk mengambil nyawanya. Jangan buang kesempatan ini. Dan bagi yang orang tuanya sudah meninggal, sekarang ini juga kirim Al-Fatihah buat orang tuanya. Kirim sebanyak-banyaknya. Doakan terus, jangan pernah berhenti. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, terkadang orang tua kita mungkin bisa membeli pisang goreng sendiri, beli martabak sendiri, beli nasi goreng sendiri. Tapi percayalah, pasti dia akan jauh lebih bahagia pada saat kita yang membelikannya, menghantarkan ke rumah. Kita bawa anak-anak kita bertemu dengannya. Itu adalah kebahagiaan baginya. Saya masih belajar dan terus belajar untuk terus memuliakan ibu saya. Alhamdulillah, saya sudah menghantarkan beliau 2 kali ke Tanah Suci, ibu saya dan mertua. Saya sudah mendaftarkan mereka Haji Plus, 3-tiganya, karena ayah saya sudah meninggal dunia. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, saya minta dengan sangat, tolong tafakur. Bisa jadi apapun yang terjadi pada kita sekarang ini, sumbernya salah satunya adalah karena kita tidak memuliakan orang tua kita. Durhaka bukan berarti kita hanya melawan. Melawan itu sudah luar biasa, tapi kita tidak memuliakannya. Kita tidak memuliakannya. Karena itu saya minta sekarang ini juga, setelah mendengar ini, bagi orang tua yang ada di dalam satu rumah dengannya, datangi langsung, minta ampun dan minta maaf dan minta doa darinya. Berapapun rezeki yang didapat besok, beri kepada ibu kita walaupun sedikit, mungkin hanya sebangkuk sebungkus pisang goreng, nasi goreng, mie goreng, apa makanan kesukaannya, belikan. Dia ingin baju, dia ingin apapun, belikan. Walaupun mungkin dengan kondisi keuangan terbatas, Kak, saya sekarang sedang berutang, bagaimana saya bisa belikan orang tua saya? Nggak apa-apa. Berapapun rezeki, kalaupun mungkin kita dapat 100.000 hari ini, kita tahu untuk bayarkan hutang kita 1 juta itu nggak cukup. Mending 100.000 itu kita belikan untuk ibu kita, ayah kita, apa yang mereka senangi. Itu jauh lebih baik, dan saya yakin Allah akan balas berjuta-juta kali lipat. Karena
Hal itulah yang saya dan suami saya lakukan pada saat setiap kami bermasalah. Dan sekarang sebisa mungkin setiap hari, setiap kami melakukan hal, kami menelpon orang tua kami, minta doa, minta ridho, minta restu. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, jangan pernah tunda satu hari pun, 1 jam pun untuk meminta ampun, meminta maaf kepada orang tua kita, terutama ibu. Karena doa ibu lebih tajam dari pedang. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan. Kita tidak pernah tahu yang terjadi 10 menit ke depan. Itu hal yang salah satu yang membuat kita bisa lepas dari masalah. Setelah syirik pada Allah, melalaikan sholat, ternyata durhaka kepada orang tua adalah nomor 3 posisinya dalam 10 dosa besar. Kakak yang dirahmati Allah, demikian sharing dari saya malam hari ini. Saya berharap semoga semuanya bermanfaat. Semoga semuanya bisa menjadi bahan tafakur kita malam hari ini. Saya berdoa semoga semua permasalahan kakak-kakak diangkat sama Allah. Bagi yang tidak punya masalah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan sekali lagi saya bilang, jangan pernah menunda 1 jam pun untuk datangnya orang tua kita. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan yang saya sampaikan dalam sharing malam hari ini. Dan saya minta kembali ke lapangan hati kakak-kakak. Tolong tuliskan testimoni perasaan yang kakak rasakan setelah mendengar sharing saya malam hari ini di Facebook. Dan insya Allah tulisan yang terbaik nanti akan kita pilih untuk kita ajak langsung ketemu. Bagi yang satu kota Pontianak, kita akan bikin silaturahmi dan itu akan saya pilih nantinya. Dan bagi yang di luar kota, pada saat saya berkunjung ke kota itu, kakak akan mendapatkan tiket VIP untuk langsung bersama saya sharing. Baik, itu aja bisa saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat. Semoga bisa membuat kita semuanya hijrah menuju Allah untuk lebih baik lagi. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya, karena saya sama dengan kakak semuanya. Saya sedang belajar menuju Allah dan terus belajar. Dan semoga Allah segera mengangkat semua permasalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.